Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal teknologi harian. Seperti biasa hari ini, kebetulan ini hari Sabtu ya, 10 Januari 2025. Cuma nanti kita akan bahas konten kemarin Jumat 9 Januari 2025. Dan seperti biasa, nanti kita bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita kesaran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di Cuan-Cuan Saham. Saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di Cuan-Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham yang publik. Teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram. Teman-teman tinggal klik join, itu nanti akan masuk gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham yang premium, bisa juga channel buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu simak info yang ini, video yang ini, pendaftaran grup premium Cuan-Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan apabila sudah selesai mengisi tinggal submit aja, dan teman-teman tinggal menunggu invitasi. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara personal, secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram, pengen stay di YouTube dan lebih cenderung trading santai, swing, dan tidak ke trading harian, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan-Cuan Saham. Jadi caranya teman-teman buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe akan ada tulisan join. Klik salah satu, lalu teman-teman akan bisa mengakses member only video. Atau ini ya, ada our member ini, di paling kanan ada join. Klik aja, lalu pilih salah satu, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, lalu akan ada stock pick saham. Ya, yang mana teman-teman udah ada trading plan-nya, tinggal dieksekusi aja, seperti itu. Itu konten di setiap hari Minggu, terus juga ada pembahasan trading, jurnal trading ya, dan ditambah juga weekend itu kan biasanya saya live di grup Telegram, nanti saya share juga untuk yang member YouTube. Jadi teman-teman yang member YouTube bisa ikuti live-nya juga, nanti bisa ikut secara langsung, mau tanya-tanya atau mau lihat recordnya pun juga bisa klik di sini yang live ini. Itu khusus untuk yang member YouTube, seperti itu. Dan besok hari Minggu ya, jadi akan ada konten member only video untuk besok. Bagi teman-teman yang pengen subscribe, tinggal ikuti langkah-langkah tadi aja, seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana kemarin Jumat ya, IHSG naik 0,13%. Candle-nya oke, dan transaksinya juga kalau kita perhatikan IHSG masih bagus, ya masih di atas rata-rata lah. Kemarin sempat saya info ya, ada potensi setelah swing high kita swing low. Cuman entah kenapa ya, ya mungkin lebih ke feel, intuisi, atau apapun itu, kok saya melihatnya sepertinya ya, semoga saya benar, tidak ada swing low, kayak gitu. Maksudnya gimana mas? Maksudnya gini, ketika kondisinya itu, kenaikannya itu kuat ya, nih, kita lihat 5 candle terakhir di awal bulan Januari, itu kan naiknya kencang banget. Setelah itu kan dia resting. Nah, ini sebenarnya ada potensi IHSG ini tidak retrace atau tidak swing low ya. Bisa jadi dia ini konsol mau bikin continuation untuk naik lagi seperti itu. Tuh. Dan saya rasa ada potensi di situ kalau melihat marketnya saat ini. Ya, kompleks sih. Tuh, tapi intinya adalah ada potensi IHSG ini kembali melanjutkan kenaikan seperti itu. Konfirmasinya apa? Jelas all time high ya. Kalau misalkan besok Senin IHSG all time high alias breakout 9002, maka dia akan menjadi sebuah continuation dan itu jaraknya bakalan bagus. Ya, kalau misalkan dia jadi continuation ya, mungkin kita bisa langsung sampai 9300 dengan kenaikan kencang kayak kemarin, seperti itu. Itu kalau view optimisnya. Kalau view pesimisnya ya sudah, kita swing low terlebih dahulu dengan beberapa support di sini
8840, terus habis itu 8750, baru setelah itu di sekitar 8650. Yang pengen saya sampaikan adalah bereaksi aja, maksudnya tidak perlu waduh ini swing high ada potensi swing low, ya iya gitu. Cuman kalau misalkan nggak terjadi, ya agak sayang kalau barangnya udah dilepas-lepasin kayak gitu. Jadi ya tinggal disesuaikan aja porsi dan lain sebagainya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita perhatikan juga IHSG masih merespon EMA 5 sebenarnya, dan kalau kita ngomong support dynamic, posisi saat ini IHSG di support. Jadi memang ada potensi kita bisa lanjut naik kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi butuh konfirmasi ya, either itu breakout maupun breakdown. Kalau kita pakai candle 1 jam, sebenarnya potensinya sudah kurang bagus kalau pakai 1 jam dan kalau kita pakai closing. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini sudah jadi yang namanya head and shoulder. Di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan bahkan sudah breakdown seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat ke intraday, arahnya cenderung koreksi dulu. Ya, kalau pakai di intraday ini, karena sudah jadi head and shoulder, cuman yaitu kita perhatikan besok di hari Senin ya seperti itu. Mungkin toleransinya adalah low kemarin ya 8.900. Jadi ya kira-kira gini, kalau jebol 8.900 kita koreksi, kalau break 9.000 kita lanjut menguat seperti itu. Itu sih karena ya apa ya? Yang saya lihat gini teman-teman. Ketika suatu support itu dijebol ya, most likely dia turunnya akan kencang kayak gitu. Cuman kalau yang kita perhatikan ya, ini nggak kayak breakdown IHSG ini kayak gitu. Kenapa? Ya ini dia udah terlihat jebol tapi nggak turun dulu gitu loh sampai kena support baru rebound gitu nggak. Jadi kalau saya melihatnya malah ada potensi ini false break untuk jebol supportnya itu kayak gitu. Dan kalau kita pakai 4 jam juga masih shadow ya. Jadi ya masih ada potensi lah kayak gitu. Pas posisinya di support juga. Jadi mungkin kita tunggu konfirmasinya aja ya itu. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau misalkan dia jebol 8.900 dengan apa ya? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, yang namanya koreksi itu juga bisa kelihatan kok. Ketika saham-sahamnya pada koreksi semua, ya oke lah market akan turun. Cuman kalau kita perhatikan masih ada beberapa yang nahan kayak gitu. Jadi terlihat saya ngelihatnya malah kayak konsol kayak gitu. Dan ya dilihat dari tren dan lain sebagainya masih oke. Saham-saham moversnya juga pada oke. Dan intinya kalau menurut saya kita tunggu konfirmasinya aja seperti itu. Intinya kalau jebol 8.900 kita koreksi dulu. Tapi kalau misalkan break dari 9.000 kita lanjut menguat. Poin yang pengen saya sampaikan itu jangan sampai ya, wah ini swing high terus kita kosongin portofolio, ternyata marketnya bablas ya gitu kan sayang juga kayak gitu. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG ya masih dalam kondisi strong uptrend kita. Bisa juga kita naik kayak kemarin di sini nih, udah di swing high naik lagi, swing high naik terus, swing high naik terus dan seterusnya. Kayak gitu ya, semua bisa terjadi di bursa. Yang bisa kita lakukan adalah batasi resiko aja. Seperti itu. Yang jelas sekarang kita baru di ketinggian, baru di area swing high juga. Cuman kalau ngomongin koreksi itu jelas ada, kalau ngomongin continuation juga masih ada. Gunakan area tadi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu untuk IHSG, kita langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek Bumi ini kalau misalkan besok dia jebol berapa nih? 442 agak nggak enak view-nya. Mungkin dibawa ke samping itu Bumi. Gila ya, Mina ini sampai 1 triliun transaksinya. Ini juga mau impuls ini dia. Memang 2026 kayaknya tahunnya Pak Happy Hapsoro sih. Dan kalau kita lihat kayak Mina, Buva dan lain sebagainya, itu bahkan udah naik gila banget loh itu. Dan kalau saya lihat ya sepertinya masih ada potensi lanjut. Kita bahas Minanya deh. Dimana kemarin hari apa? Hari Jumat dia naik 18,27%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus banget. Top transaksi kedua di IHSG. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen bahas view besarnya Mina dulu. Di mana Mina ini saat ini dia posisinya berada di area resisten 675 itu di Fibonacci 0,786 ya. Dan kalau kita perhatikan candlenya masih lumayan solid ya. Dan ya kalau ngomongin potensi lanjut ya masih ada juga sebenarnya Mina ini kayak gitu. Untuk sekarang yang perlu dilewati dari Mina adalah 675 sampai 680. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout, maka resisten terakhirnya di sini 1000, baru setelah itu di 2200 kayak gitu.
Apakah bisa sampai ke sana? Ya semuanya bisa terjadi di market ya. Dan kalau kita perhatikan dari view kecilnya, mungkin kita pakai weekly dulu karena weekly-nya juga sudah closing ya. Ini dia juga baru bikin continuation lagi. Ya ini dia setelah reversal, ini kan reversal ya. Ini continuation terus jadinya, continue, ini juga continue lagi dengan slope yang lebih kuat lagi seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat-lihat sih kayaknya masih ada potensi untuk lanjut. Another view juga kalau misalkan kita pakai extension ya untuk mencari target continuation-nya, kita asumsikan continuation yang ini ya. Kita tarik dari bawah dari sini sampai ke atas sampai ke bawah lagi. Dan ini adalah beberapa target dari Mina. Jadi untuk saat ini memang dia baru diresist banget. Itu ada 665 sampai 680 tadi itu ya. Tapi kalau dia berhasil break, maka target selanjutnya sekitar 1500 untuk si Mina ini. Kayak gitu. Kalau ngomongin potensinya ya jelas masih ada ya. Karena dia juga masih bullish, volume juga masih bagus dan lain sebagainya. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk sekarang kalau ngomongin support masih di 462. Itu kemarin juga dia bikin continuation di area tersebut. Nih. Di sini ada sebuah continuation bullish flag. Dan kalau kita tarik pakai Fibo juga bisa. Sebenarnya kalau pakai chart pattern lebih gampang. Cuman karena saya pakai log itu lebih cocoknya pakai Fibonacci. Kalau yang pakai arithmetic itu baru lebih cocok pakai chart pattern. Nah ini kalau chart pattern ya targetnya 865. Cuman kalau kita pakai continuation 330 sampai 560 sampai turunnya di 444. Nah, ini adalah beberapa resist dari si Mina. Lagi-lagi 675 ya, area kuatnya. 615 juga ada 0,618. Ya, ini 615, 675, 755 baru 1045. Tuh. Ya, kira-kira tadi angka-angka yang disebutkan bisa digunakan patokan kalau teman-teman masih punya barang ya untuk target kenaikan dari si Mina. Seperti itu. So far so good, arahnya upside-nya juga masih ada, tinggal batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya dari Mina sendiri, aduh, ini ke geser tadi. Udah aman ya, oke. Kalau kita lihat transaksinya dari Mina untuk kemarin hari hari Jumat ya, masih bagus sebenarnya. Ini MU di kanan ini provide liquidity. Kemarin yang tarik asing ya, si Mina ini. Tuh. Terus kalau dari BDM nih ada yang jualan XL sama MU-nya. XL-nya juga bukan sembarang XL ini. Tuh. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Arahnya masih bagus. Ini juga kalau kita asumsikan dia baru breakout di sini, maka perjalanannya juga masih ada. Atau kalau kita pakai pendekatan yang lain ya, tadi kita udah pakai 2 tarikan Fibonacci. Banyak sebenarnya tarikan Fibonacci-nya. Kalau kita pakai swing high, aduh ini kenapa sih kalau mod? Nah, ini kan kita asumsikan kemarin dia swing low, lebih cocok pakai ini sih. Karena ini ada apa tadi? Nih. Nah. Ya, upside-nya masih ada sekitaran tadi ya, 675, 755 dan seterusnya. Seperti itu. Yang jelas ini masih uptrend dan ada continuation, jadi sepertinya masih akan lanjut. Kalau punya barang masih oke untuk di hold, kalau belum punya barang bisa cari entry yang bagus. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk si Mina, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek view-nya si banyak yang all time high sebenarnya. Antam saya belum pengen bahas. BP belum deh. Raja juga masih oke sebenarnya. Ya memang ini tahunnya Pak Happy Hapsoro ya. BBC. Tapi ya itu sih. Nanti kalau Pak Happy Hapsoro masuk orang terkaya di Indonesia pasti banyak yang goreng. Karena suaminya Bu Puan Maharani ya. Suaminya politisi, nanti pasti kalau wah suami Puan Maharani orang sekian terkaya di Indonesia, taunya proyek-proyek padahal goreng saham.
tuh. Sahamnya Pak Happy Hapsara semua ini. Ini Dewa kisi-kisinya nih. Kalau besok continuation target 1075. Karena dia ada all time high ya. Bahas nggak Dewa? Boleh deh, kita bahas Dewa deh. Kita update view-nya ya. Dari si Dewa ini, dimana kemarin dia doji sebenarnya 1,25%. Candlenya sih candle galau ya. Dan kalau kita perhatikan volumenya volume kecil. Ya ini biasanya volume resting lah atau istirahat setelah dia rally kencang. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk fair sebenarnya Dewa ini juga sudah breakout dari swing high-nya. Ini kan dia punya uptrend channel. Di sini dia lewat kena dan akhirnya berhasil breakout. Jadi memang ada potensi Dewa ini slope-nya menguat kayak gitu ya. Dan langsung aja karena dia all time high. Memang kalau kita cari target all time high-nya jauh. Itu di area 2200-an. Kalau dari target all time high Fibonacci-nya ya. Tuh, cuman kalau dari continuation terpendek kita tarik dari bawah ke atas sampai ke bawah lagi, kita asumsikannya ada sebuah continuation, maka targetnya apabila dia berhasil closing di atas 815, maka nextnya adalah 1080 ya. Sekarang memang masih tertahan, 815 itu adalah sebuah resisten, tapi kalau kita perhatikan ada potensi dia bikin continuation kayak gitu. Kalau jadinya continuation ya bagus, nextnya ke 1080. Tapi kalau dia jadinya reversal ya mungkin koreksi mentok sampai 675. Tapi kalau dilihat dari bentuk dan kepentingannya saya rasa kok agak berat kalau koreksi. Jadi mungkin nanti mentok 740 lah. Itu kalau dia yang view koreksi ya. Cuman kalau view yang lanjut maka dia target bisa ke 1080-an. Kalau teman-teman masih punya barang, saya rasa ini masih sangat layak untuk di hold untuk si Dewa ini. Tinggal kita lihat besok Senin apakah dia breakout atau akan breakdown seperti itu. Itu untuk si Dewa ya. Kalau kita perhatikan transaksinya dari si Dewa kemarin Jumat, terlihat ya kecil sih sebenarnya transaksinya. Nih, dipakai tektokan doang, MGXL dan seterusnya. So far so good, batasi resiko aja. Ini volume resting lah. Tuh, tinggal kita lihat besok Senin dia lanjut atau besok Senin dia koreksi. Kalau koreksi tadi supportnya 740 terus 680. Kalau dia lanjut targetnya di 1075 itu yang terdekat. 1075 terus 1700. Yang jelas selama masih bullish masih sangat oke untuk di hold. Untuk Dewa kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Kija. Kija ini nge-trigger saham-saham yang lain ya, saham-saham sektornya yang lain. Nih, cakep banget memang. Breakout, retest, langsung rally. Apakah mau MSCI juga ya nggak tahu sih ini. Masa semua yang naik MSCI. Saya pengen lihat big view-nya deh. Kalau menarik kita bahas. Kija. Oh, lumayan menarik sebenarnya kalau dari big view. Dia udah berhasil melewati order block ya ini. Udah lewat, tinggal all time high doang nih. Wait. Udah keluar dari ranging juga. Sudah lewat. Boleh deh kita bahas Kija ya. Tapi saya pengen bahas big view-nya aja. Barangkali teman-teman ada yang punya barang. Dimana kemarin Jumat Kija naik 13,46%. Dan kalau kita perhatikan ya dari bottomnya 186, Kija ini udah hampir satu bagger. Cuman dari tanggal 29 Desember. Ya semingguan lah dapat 100%. Tuh, memang jackpot dapat saham baru rally kayak gini. Ciri-cirinya gimana? Ya ini, dia break high terus retest ya, terus langsung rally. Kayak gitu. Banyak sebenarnya kayak gini, cuman yang dalam kondisi langsung rally nggak banyak. Biasanya setelah dia retest, nyamping-nyamping dulu, slope menguat, dan lain sebagainya. Cuman Kija ini nggak pakai basa-basi ya, langsung lewat. Dia juga keluar dari rangingnya, dan saat ini bahkan dia tinggal menuju area all time high-nya juga. Kalau kita perhatikan, Kija juga sudah berhasil breakout dari downtrend line terluarnya, di mana ini kemarin dia punya downtrend yang sudah berhasil di break. Dan kalau menurut saya ini sih besar potensinya Kija untuk menuju area all time high.
Kalau misalkan ditanya kira-kira bisa kemana, ya ini kemarin kita asumsikan sebagai sebuah swing low, maka saat ini dia sedang mencoba mencari swing high-nya. Bentuknya sih sama kayak SSIA ya ini ya, ketika mau rally kayak gitu. Dan kita juga bisa tarik Fibonacci-nya dari pucuk atas, all time high-nya 394 sampai kemarin paling bawahnya di 108. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Kija. Terakhir di 394 ya, kita anggap 394 sampai 400 lah. Itu area all time high-nya dia pada tahun 2013. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout area tersebut dan potensi break-nya sangat besar, maka target all time high-nya ada di 645 sampai 875 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, saya rasa masih sangat layak untuk di hold untuk si Kija ini. Tapi kalau belum punya barang, ya amannya tunggu dia cari continuation untuk pijakan entry. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat, ya sudah fase markup ya. Jadi lebih ke price actionnya aja, seperti itu. Tuh. Kalau dari BDM sudah cenderung distribusi, tapi kalau kita lihat dari foreign flow-nya ternyata ganteng banget yang tarik si asing ini. Seperti itu. Itu sih untuk si Kija, cakep banget. Dan ya, batasi resiko aja. Itu untuk Kija, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Padi. Padi ini persis sama kayak si Mina ya, view-nya. Cuman angka-angkanya aja yang beda. Ini juga masih oke. Kemarin baru kena resist aja itu. Adaro sudah rebound. Sudah kita bahas ya kemarin Adaro, biar nggak Adaro terus. GTSI ini juga all time high. Banyak yang all time high sebenarnya sekarang saham-saham. PTRO, IMPC. IMPC ini kok saya agak was-was ya. Coba kita bahas ya IMPC ya. Dimana kemarin hari apa nih? Ini sih kalau saya lihat sellernya serius ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau isunya sih memang si IMPC ini mau MSCI Februari lah dan lain sebagainya lah. Cuman ya kalau menurut saya tetap ada pertimbangan di price action juga ya. Nah kalau kita lihat koin, walaupun digadang-gadang juga mau MSCI, nyatanya dia juga putar balik juga. Ya, ini bahkan sekarang arahnya masih koreksi untuk si koin ini. Nah untuk IMPC kalau kita perhatikan ya, kemarin Jumat dia turunnya agak kurang enak, itu turun 7,79%. Satu hal yang kurang oke adalah volumenya besar. Ya, 2 hari dia koreksi itu volumenya cukup besar, seperti itu. Dan yaitu indikasi yang kurang bagus sih. Memang kalau sebenarnya di saat ini IMPC ini sedang di harga termurahnya ya. Kenapa? Karena ini ada di area support statisnya dan ada support dynamicnya, trendline kayak gitu. Jadi ya kalau mau ngomongin spec buy ya sekarang spec buy ya di area 3.500 ini. Cuman kalau saya perhatikan kok 2 hari terakhir exitnya agak kurang enak si IMPC ini ya. Tuh, tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi dulu ya, jangan sampai belum ada konfirmasi lah seperti itu ya. Kalau untuk sekarang 3.400 sih mungkin toleransinya ya, selama dia nggak jebol 3.400 harusnya sih masih oke. Tapi kalau misalkan IMPC jebol dari 3.400 maka ada potensi dia bisa patah dari uptrendnya seperti itu. Uptrend yang paling deket ya ini ya untuk si IMPC ini tuh. Atau mungkin dia mau kejar, ini kok agak beda ini saya buat. Wait, ini sama-sama lock. Ini kenanya sini. Yang ini kenanya sini. Ya, sama aja lah. Tuh. Intinya sih itu 3.400 ya, toleransi dari si IMPC ini. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang, apalagi kalau average-nya kurang bagus ya, mungkin bisa atur-atur kalau dia sampai jebol yang 3.400. Selama nggak jebol yang 3.400 sih masih oke. Ada potensi dia ini cari swing low untuk kembali swing high ya. Nih
dia swing low untuk swing high lagi kalau view optimis atau view bagusnya. Tapi kalau view jeleknya ya tuh kalau 3.400-nya jebol ya mungkin dia bisa sampai 3.000. Kalau teman-teman average-nya aman nggak ada masalah. Misalkan siapa tahu punya barang 2.000 atau bahkan punya barang 1.400 itu nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman average-nya agak tinggi itu yang perlu diatur-atur. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Momentumnya juga nggak enak. Dia MA5-nya udah di bawah, MA20-nya di bawah, menukik, dan ya biarkan marketnya mengkonfirmasi aja. 3.400 yang jelas kuncian dari IMPC saat ini. Kalau kita perhatikan dari transaksinya sebenarnya masih lumayan oke transaksinya si IMPC ini. Seingat saya juga akumnya konsisten banget. Tuh. Cuman ya lagi-lagi ada seller yang keluar ya. Jadi ya tuh. Asingnya juga masih bagus. Ya mungkin ada yang merealisasikan profit terlalu besar ini. LG, BB, TP, dan lain sebagainya. Tuh. Kepentingannya masih ada, cuman secara price action momentumnya sedang melemah. Kuncinya di 3.400. Selama nggak jebol harusnya masih lanjut. Tapi kalau misalkan jebol, ya dia bakal retrace lebih dalam kayak gitu. Kalau ngomongin support kuatnya IMPC, saya rasa masih di sekitar sini, 2.500-an. Kalau ngomongin yang support kuat ya, tuh. Cuman ya 3.400 ini ada support, 3.100 ini ada support, 2.900 ini juga ada support. Tapi kalau yang lumayan kuat kayaknya masih di 2.500 tuh. Jadi ya atur-atur aja posisinya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Karena ini volumenya bukan volume main-main ya 2 hari terakhir ini. Ini buangan barangnya nggak sedikit. Itu either dia minta koreksi dulu atau apapun itu, yang penting selalu sesuaikan average-nya dan batasi resiko. Untuk IMPC kita lanjutkan. Saya pengen coba cek besok komoditas kayaknya masih bagus ya, ini aman juga kayak mau lanjut. Gold, nickel juga pada rebound mau lanjut. Excel ini juga masih cakep banget. Telkom, Indi ini udah tinggal menuju ke targetnya aja ini. Targetnya 3.200 Indi. Update nggak? Boleh deh. Karena dia juga sudah keluar dari major downtrendnya ya. Oke, kita bahas Indi, di mana Indi kemarin Jumat itu naik 15,2%. Candlenya bagus, volumenya pun juga masih bagus. Kemarin dia sempat konsolidasi di area pullback-nya. Cuman satu hal yang oke, ini konsolnya masih tidak patah structure ya. Ini sempat reject, higher low, higher high, higher low, higher high lagi kayak gitu. Ini kan ini ya, supportnya dia di sini 2090. Ini kan high, higher low, higher high. Berarti kan break of structure. Ini buy on weakness. Ini change karakternya di sini. Dia higher low lagi, higher high lagi, dan sudah sekarang bablas sampai 2880. Dan officially Indi ini juga sudah keluar dari major downtrend. Dia kan punya downtrend itu sejak tahun 2000 berapa nih? All time high-nya dia tahun 2018. Ini kan kemarin ketemu di tahun 2022. Dan kemarin ketemu lagi di tahun 2025. Dan kalau kita perhatikan sekarang dia sudah berhasil breakout dari downtrend tersebut. Artinya apa? Ya dia sudah tidak downtrend dari view besarnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah break high untuk memperbesar structure uptrendnya kayak gitu. Dan itu ada di 3.400. Jadi kalau misalkan Indi ini break 3.400 ya, harusnya targetnya sih jauh pakai banget ya. Seperti itu. Kalau kita lihat small view-nya, kemarin juga dia 2 kali falling wedge ya. Ini falling wedge breakout, ini falling wedge breakout lagi. Memang falling wedge itu kalau breakout kenceng larinya. Dan kalau sekarang kita perhatikan, dia sudah higher high, breakout dari 2.700, maka next-nya target sekitar sini 3.200 sampai 3.500. Itu juga pas dengan area swing high-nya ya. Tuh. Di sini dia swing low, swing high. Ini agak turunin dikit kayak. Gini sih. Set. Nah, nih. Ini swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, ini swing high. Sekitar 3.200-an kayak gitu. Masih cakep, masih uptrend, momentumnya juga masih kuat, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja.
Kalau kita lihat dari transaksi, ini si Indi ya, kemarin bayarnya juga bagus banget. BK sama AK, beli barang-barang retail. So far so good, kalau masih punya barang masih bisa di hold untuk si Indi ini. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjutkan emas-emas pada rebound ya. Karena kalau kita perhatikan juga goldnya rebound dan kayaknya sih mau all time high lagi. Perlu diingat Indi ini juga gold related sekarang ya. Dia kan mulai divestasi batu bara, masuk ke mineral, salah satunya emas. Jadi ya ikut rally-nya juga untuk si Indi ini. Dan kalau kita lihat geopolitik ini kan baru kacau ya, US baru kacau, geopolitik kacau, ya kayaknya gold masih akan terus lanjut kayak gitu. Tuh, BRMS juga harusnya sih menarik besok Senin. Gold-goldan lah. Inet, Pani, Ratu. Ratu ini setup sebenarnya. Goto. Goto main dah kita bahas ya. DSSA, Inco. Inco ini juga kuat banget trennya, bertahan di EMA 5 itu bagus. PRPT, NJKL baru rebound juga. PKSL beritanya udah keluar ya. Saya lihat genting masuk ke Sentul. PKSL ini juga bagus by structure sebenarnya, karena dia ada break of structure ya, low high higher low, same low sih, same low higher high. Nah ini memang harusnya higher low alias buy on weakness, tinggal antara dia pullback doang. Kita bahas aja deh. Oke, kita bahas BKSL ya, dimana kemarin Jumat dia naik 0,68%. Candlenya sih nggak terlalu solid, dan kalau kita perhatikan dari transaksinya lumayan besar. Indikasi yang agak kurang oke sebenarnya ya. Kenapa? Karena harga tidak kemana-mana, sedangkan harga tidak kemana-mana itu ya cuma 0%, 0,% dan lain sebagainya. Sedangkan volume itu besar, itu indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Nah kalau kita lihat dari Broksumnya sih cenderung yang distribusi untuk kemarin hari Jumat ternyata ya. Ini IF jualan gede banget ini, yang nampung retail-retail masih diguyurin terus. Oke, kita bahas price actionnya aja, dimana BKSL ini dia sebenarnya juga setup swing ya, buy on weakness lah. Karena kemarin di sini ada break of structure ya. Ini kan dia low, high, higher low, ini higher high. Di sini kan dia break of structure. Maka turunnya adalah buy on weakness. Retracement 0,618 sampai 0,786 dan ada potensi dia kembali menguat. Cuman yang next adalah apakah dia higher high atau dia lower high lower low, itu yang belum ada kepastian kayak gitu. Jadi untuk saat ini ya kita asumsikan BKSL ini masih 50-50 lah kayak gitu. Nah untuk sekarang kalau kita perhatikan ya, selama tidak jebol yang 128, BKSL ini arahnya masih ke atas kalau menurut saya ya. Karena kemarin dia udah bottom di 128 hammer, dan kalau kita perhatikan ini buyer sudah mulai mengambil alih dibandingkan kemarin ketika dia koreksi. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini volumenya gede-gede pas koreksi. Nah ini mulai di cover sama buyer, nyamping juga bayarnya mulai keluar, ijo-ijonya mulai besar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya ada potensi BKSL ini melanjutkan penguatan. Untuk support saya rasa di 144 untuk saat ini, sampai area 140 itu support satunya. Sedangkan untuk support 2-nya di 130 sampai 128. Dan selama nggak jebol yang 128, arahnya harusnya sih masih ke atas seperti itu. Untuk resist dia masih kena 150 ya. Berapa kali nih? 1, 2, 3 kali. Area keramatnya ini 150, baru ngabisin barang kayaknya. Cuma kalau misalkan dia berhasil lewat dari 150, saya rasa besar potensinya dia menuju 165. Di mana di area tersebut adalah Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Kalau break dia nextnya 177 baru 193 seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya tadi sebenarnya udah dicek ya dari transaksi. Cuman mungkin yang belum kita lihat adalah bigger view-nya, biar kita tahu sebenarnya dia posisinya baru di mana. Dan kalau kita perhatikan BKSL ini juga baru kena area resist ya di 195 kemarin itu. Resist tahun 2018 ya.
By bigger view juga sebenarnya BKSL ini udah bagus banget. Kalau ngomongin target sebenarnya masih jauh ya. Kenapa ya? Karena dia udah keluar dari downtrendnya. Maaf, bersin. Tuh, jadi ya kalau dia berhasil lewat yang 230 aja, targetnya harusnya jauh BKSL. Karena di situ dia punya change karakter ya dari downtrendnya. Untuk kisi-kisi bigger view-nya. Cuman kalau untuk small view-nya saat ini dulu aja. Resistnya 150 kalau dia berhasil break, nextnya 157, 165, 177 dan seterusnya. Tinggal gunakan Fibonacci ini. Transaksi ini ya masih ada yang keluar terus. Kayak nunggu barangnya IF kering dulu baru akan ditarik. Karena ya sellernya masih kuat untuk sekarang. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk BKSL kita lanjutkan. Saya pengen coba cek MDKA, kita bahas ke MDKA. Merdeka. Kemarin sebenarnya udah kita bahas ya MDKA ya. Kita skip dulu deh. Oh ini. Masih cakep MDKA itu. Supa ini juga kayak mau uptrend ini dia nih. Kalau dilihat dari bentuknya ya. Ini shadownya panjang ini. Kayaknya mau uptrend ini. Supa ini mau mulai membentuk tren lah. CDIA. CDIA ini yang agak ya disayangkan ya. Cuman ya gimana lagi, memang market seperti itu. Kita update lagi kah view-nya CDIA kah? Update nggak nih? Udah lower low lagi soalnya. Boleh deh kita update CDIA ya. Siapa tahu teman-teman ada yang masih pegang CDIA. Oke, kita bahas CDIA. Dimana CDIA kemarin turun 2%. Candlenya cukup solid. Volumenya juga masih kecil sebenarnya. Tuh. Cuman satu hal yang agak kurang oke adalah CDIA ini sudah lower low ya. Dimana sebelumnya dia punya low di 1645, sedangkan kemarin dia udah close di 1625. Maka dia punya lower high dan juga lower low. Indikasi dari pergerakan downtrend. Ya sama, toleransi terakhir masih 1590. Ya, dan kalau area tersebut dijebol, maka CDIA ini ada potensi turun sampai 1500-an. Kalau 1590-nya jebol seperti itu. Nanti mungkin bisa cari barang agak bawah ya untuk cari bottom dari swing low-nya. Ini kan dia swing high, swing low, swing high, dan ini baru cari swing low. Mungkin around sekitar 1540 sampai 1450 itu yang akan jadi support CDIA untuk saat ini. Ya, buy target memang dia dari 1425-an ya. Cuman mulai dari 1450 itu udah harusnya udah dari 1525 sebenarnya itu udah bisa mulai perhatikan lah apabila ada perlawanan di area tersebut seperti itu. Amannya wait and see dulu, cuman kalau dikasih sampai 1400 ya nggak nolak juga. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Kalau dibilang CDA satu-satunya belum MSCI ya kan nggak ada jaminan juga ya dia masuk MSCI dan kapannya, bisa juga MSCI tahun depan dan lain sebagainya seperti itu. Buy transaksi juga masih distribusi terus. Saran saya nih, kalau misalkan teman-teman nyangkut di CDIA, kalau sudah terlanjur dalam, nggak rela cut loss, averaging down-nya agak nanti aja. Tunggu ada kepastian dulu lah. Jangan sampai averaging down tuh bikin nyangkutnya tambah banyak ya. Jadi ya itu sih. Kalau misalkan udah ada kepastian reversal, baru di situ averaging down kayak gitu. Tapi kalau misalkan belum dalam ya mau cut loss ya silakan aja. Tinggal buat cari beli yang lain. Dan ini itu sih selalu batasi resiko aja. Buy transaksi juga sebenarnya kelihatan kayak akum ya CDA ini. Cuman itu dikumpulin sama si XL terus ini. Tuh. Ya mungkin relasinya Pak PP, dia butuh jaga harga, jaga barang juga. Cuman ya by price action arahnya masih cenderung ke bawah dulu. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk CD ya. Kita lanjutkan. Terakhir mungkin ya. Kita coba cek CDA harta. BBNI, NICL. Ini ngeri sih ini, NICL ini.
RMKE. RMKE ini juga ini setup HK ini teman-teman ya. Kalau tonton bingung besok Senin pengen beli apa, ini HK tuh pakai continuation banget lah inilah. Kalau all time high ya semakin meyakinkan ya. Kalau masih ada lawan sih bisa hati-hati. Tapi kalau ini all time high, ya sudah, ini tinggal HK ini besok Senin ini. Tuh. Tapi tetap harus ada manajemen resikonya ya. Kalau menurut saya sih stop lossnya di bawah 6.100 ya, berapa persen tuh? Misalkan besok HK ya 6.700, SL-nya under 6.100. Nih. Sekitar 9% tuh. Ya. Atau kalau nggak pakai low-nya kemarin juga udah oke sih, under 6.350 ini. Tuh. Biar lebih kecil resikonya ya. Nanti sampai ke berapa targetnya udah tinggal diikutin aja. Karena dia juga all time high ya, mau dilanjutin pakai trend following juga bebas. Karena ini continuation ya ini ya. Tuh, selama nggak jebol supportnya. Ya, stop pick gratis lah. Buat yang nyimak nggak pakai timeline ya. Tuh RMKE. Teens kemarin udah kita bahas. Energi minta retrace dulu kayaknya energi itu. True ini juga all time high ya. Ini juga HK ini. PPRE ya retrace dulu. Wifi Tractor, VKTR, CBDK udah masuk area bagus ini harusnya. Ini sudah masuk buy on weakness benernya. Oh belum, 6.900 ya, dikit lagi lah. Nih, ini tapi udah masuk ke gap ya. Udah lumayan oke. ADMR, MBMA. Apa dong yang kita bahas? Tuh yang Ratu kayak mau saya call di membership besok Minggu aja, jadi nggak saya bahas sekarang ya. Nanti kita bahasnya hari Senin aja. Ini juga inet bagus, QM, shoulder kiri, head shoulder kanan, breakout, retest, besok lanjut naik harusnya ya. Apa yang kita bahas atau udah itu aja, itu dulu aja lah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf itu kalau yang teman-teman member YouTube besok Minggu akan ada konten spesialnya dan malam nanti juga akan ada live ya, mungkin sekitar jam 8. Nanti untuk linknya saya share di ini, teman-teman buka YouTube CCS saja terus yang live ini klik. Nah nanti akan ada live tanggal berapa besok, tanggal 11 Januari ya, nih yang member only tuh. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.